Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aldi Aladiat. Saya mahasiswa semester 5 kelas SIP 3 akuntansi. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit materi teori akuntansi yang berjudul Teori Perilaku Konsumen. Untuk pembahasannya langsung saja kita ke pembahasan. Teori perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2019, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan, keinginan mereka. Pengertian perilaku konsumen menurut Sunionto pada tahun 2012, perilaku konsumen atau consumer behavior merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk di dalamnya. Proses pengambilan keputusan pada persiapan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang berkepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam pemasaran. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi pihak yang memiliki hasrat mempengaruhi perilaku, termasuk mereka yang memiliki kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan perlindungan konsumen, serta kebijakan umum. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya, yaitu ada 3 yang mempengaruhi faktor budaya. Yang pertama budaya, yang kedua subudaya, dan yang ketiga kelas sosial. Lalu ada faktor sosial, ada 3 yang mempengaruhi faktor sosial. Yang pertama kelompok referensi, yang kedua kelompok keluarga, dan yang ketiga peran dan status. Yaitu ada lagi dari faktor pribadi. Itu ada 4 yang mempengaruhi dalam faktor pribadi. Yang pertama yaitu ada usia dan tahapan siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, dan gaya hidup. Yaitu selanjutnya ada faktor psikologis, ada 4 faktor yang mempengaruhi dalam faktor psikologis. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada pembelajaran, dan yang keempat ada memori. Perilaku konsumen dilihat dari pengkonsumsian suatu produk. Perilaku konsumen dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada konsumen rasional, yaitu suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, kualitas mutu produk tersebut terjamin baik harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki konsumen. Yang kedua ada perilaku konsumen irasional, yaitu suatu perilaku konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut, seperti tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk baik melalui media cetak, elektronik maupun media sosial. Yang kedua yaitu merek yang dimiliki hanya merek terkenal. Yang ketiga yaitu mengutamakan gengsi atau prestise. Pendekatan perilaku konsumen. Terdapat 2 pendekatan perilaku konsumen, yaitu pendekatan marginal utility atau kardinal, yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Yang kedua yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga perilaku konsumen dapat memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan yang sama.
kedua pendekatan tersebut mempengaruhi variabel kepuasan dalam teori perilaku konsumen. Nah, jadi kesimpulannya adalah perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapat yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan.